Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maric. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin cerita sedikit tentang pemakaman langit yang ada di Tibet. Jadi orang Tibet ini memeluk keyakinan Buddha. Nah, di sana jenis pemakamannya itu lebih dominan yang dipakai adalah pemakaman langit. Sebenarnya selain nggak cuma pemakaman langit sih, sebenarnya tuh ada pemakaman stupa, pemakaman api atau kremasi, pemakaman laut, pemakaman bumi gitu, macam-macam. Cuman yang lebih dominan itu dilakukan itu adalah pemakaman langit karena katanya dinilai lebih bisa nganterin arwah ke surga lebih cepat. Ada juga yang bilang kenapa pemakaman langit di Tibet itu jadi lebih dominan karena di sana tidak memungkinkan untuk melakukan perkuburan atau pemakaman bumi karena daerahnya yang bebatuan gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan pemakaman langit itu jauh lebih simpel, jauh lebih efisien. Apa sih pemakaman langit? Jadi kalau menurut yang saya baca, pemakaman langit itu dengan kayak menyajikan atau mempersembahkan jenazah yang meninggal itu ke burung kondor, burung pemakan bangkai. Itu dilakukan di tebing atau di salah satu tempat tinggi yang memang banyak burung pemakan bangkainya ini. Jadi menurut mereka kalau misalnya cara seperti itu akan memudahkan roh atau jiwa yang meninggal untuk mencapai surga lebih aman gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang Tibet nih ada yang meninggal, prosesinya itu jadi yang pertama tuh jenazahnya itu dibalut dulu sama kain putih, habis itu disemayamkan di rumah selama 3-5 hari. Selama 3-5 hari itu biasanya dipanggil lama atau pemuka spiritual di sana untuk membacakan ayat-ayat suci pada yang meninggal supaya katanya yang meninggal ini tidak terbebas dari siksaan gitu ya. Dibacakan ayat-ayat suci selama 3-5 hari, terus diharapkan juga para keluarga nih, pihak keluarga yang ditinggalkan itu berhenti melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi emang benar-benar stop total dan usaha menciptakan suasana yang jauh lebih tenang dan hening. Karena ini kan ada yang meninggal ya gitu. Jadi semuanya kegiatan sehari-harinya berhenti. Nah, kalau fase ini sudah selesai, nanti pihak keluarga itu akan milih waktu, milih satu hari baik di mana untuk eksekusi pemakaman langit. Nah, kalau harinya udah ditentukan, mereka bakal menghubungi lama lagi sebagai orang yang dipercaya spiritual terhadap keyakinan ini dan menghubungi juga Rogyapas. Jadi Rogyapas ini adalah orang yang nanti akan eksekusi ya, yang membantu prosesi pemakaman langit ini. Jadi setelah itu semua selesai, udah dikasih tahu, nah H-1-nya itu baru pembungkusnya itu dilepas. Pembungkus jenazah tadi itu dibuka dan si jenazahnya itu dibuat posenya kayak meringkuk gitu, kayak di dalam janin lagi. Dibuat posenya seperti meringkuk gitu sampai nanti hari eksekusi. Nah, hari H-nya nanti itu jenazah tuh akan dibawa sama Rogyapas ke lokasi di mana bisa dilakukan pemakaman langit. Yaitu yang banyak burung kondornya itu ya. Dibawa. Nah, nanti di sana sang lama bakal nyalain satu dupa yang bisa narik kehadiran burung kondor. Nah, selama itu berlangsung, lama juga bakal sambil bacain ayat-ayat suci supaya arwah lebih tenang, lebih aman, dan lebih gampang menuju surga. Nah, selama lagi lama seperti itu, Rogyapas juga ada tugasnya nih. Beliau bakal mulai menyayat-nyayat tubuh jenazah
menjadi potongan-potongan kecil. Jadi nggak jarang juga tulang-tulangnya itu mereka tumbuk supaya bisa dimakan sama hewan-hewan yang lebih kecil kayak burung gagak gitu. Nah, menurut kepercayaan mereka, burung kondor ini atau burung pemakan bangkai ini adalah hewan suci. Jadi karena mereka istilahnya membantu proses menuju surganya seseorang gitu. Dan mereka juga percaya bahwa burung kondor ini tidak akan menyakiti hewan-hewan lain yang kecil yang ada di sekitar mereka, karena mereka itu cuma makan bangkai manusia aja. Bermanfaat deh gitu intinya. Nah terus, menurut mereka juga kalau misalnya jenazah yang dimakan nih, burung kondornya mau makan jenazah itu, artinya orang ini suci atau sudah terbersih lah gitu, makanya terbebas dari dosa, makanya burungnya mau makan. Dan nanti ada sisa-sisa dari jenazah yang mungkin tidak termakan, itu bakal dibakar. Itu satu wujud sebagai pelepasan keikatan dari si jenazah tersebut sama dunia. Jadi supaya nggak ada lagi hubungan dengan dunia ini, sisanya itu dibakar. Jadi kan nggak terlalu banyak ya, karena sisanya dibakar itu tadi. Intinya pokoknya harus jangan ada sisa aja selain yang dimakan sama burung. Nah, ini kan ritualnya sakral nih, karena kan pemakaman ya judulnya. Jadi ritualnya sakral. Nah, ini tuh punya beberapa syarat untuk pelaksanaannya. Yang pertama itu tidak diperbolehkan adanya orang asing yang menyaksikan. Jadi nggak boleh ada yang lihat, karena mereka tuh percaya kalau misalnya ada orang asing yang ikut menyaksikan, itu bakal bawa keburukan untuk yang meninggalnya. Jadi yang meninggal itu bisa terhambat untuk menuju surga, jadi bawa keburukan. Jadi nggak boleh ada yang menyaksikan orang asing. Yang kedua itu keluarga yang ditinggalkan tidak boleh lihat. Kalau ini mungkin alasannya lebih ke kemanusiaan ya, karena kita juga nggak akan tega kan kalau misalnya lihat ada anggota keluarga kita yang walaupun udah berupa jasad tapi harus dipotong-potong dan dimakan sama hewan, rasanya nggak akan mampu gitu, jadi dilarang. Jadi selama prosesi itu cuman ada lama dan rogia pas aja, kayak gitu. Nah kayak yang tadi saya udah bilang di awal bahwa di Tibet itu bukan cuman ada pemakaman langit, walaupun pemakaman langit dilakukan sebagai wujud pemakaman yang lebih dominan di samping prosesi pemakaman yang lain. Ada juga nih pemakaman stupa. Nah kalau pemakaman stupa ini dilakukan untuk pemuka-pemuka agama gitu, pemuka spiritual yang emang tingkatannya tinggi, kayak Buddha hidup, terus biksu suci yang memang derajatnya tuh tinggi-tinggi. Jadi orang-orang suci ini kalau misalnya meninggal itu langsung dibalsem. Habis dibalsem itu mereka tuh bakal ditutup sama kayak rempah-rempah tumbuhan langka gitu, ditempelin sama mereka ke jenazahnya. Abis itu kan diawetkan ya, abis itu dimasukin ke stupa. Nah di stupanya itu juga bentuknya macam-macam. Ada yang simpel, ada juga yang rumit. Terus bahannya juga beda-beda juga. Mulai dari emas, perak, perunggu, kayu, terus malah dari tanah juga ada. Itu tergantung dari tingkatan si biksu tadi. Tergantung tingkatnya, semakin tinggi semakin mahal juga stupanya gitu. Nah yang kedua ini ada pemakaman api atau yang disebut juga sebagai kremasi ya, kita biasa kenalnya kremasi. Nah kalau ini juga sama, biasanya diperuntukkan sama untuk orang-orang suci dan bangsawan gitu. Jadi pemuka agama tapi yang di bawah yang tadi ya, di bawah yang tadi melakukan pemakaman stupa. Nah ini tuh bangsawan tuh biasanya sih jasad-jasadnya tuh didudukin, posisinya duduk itu di atas jerami, tumpukan jerami dan kayu. Jadi posisinya duduk ya, baru dibakar. Nah setelah jenazahnya jadi abu, biasanya itu dimasukin ke dalam kotak kayu gitu atau kendi tanah ya, biasanya dimasukin ke situ. Habis itu dikubur. Dikuburnya itu bisa di halaman rumah dia gitu ya, di halaman rumah atau di satu lahan tanah suci. Kalau kita mungkin kayak
tempat pemakaman umum kali ya, kayak gitu, bisa di satu lahan gitu. Terus atau kalau nggak di kuil. Bahkan kalau ada juga yang di atas tebing gitu ya, bisa juga di atas tebing. Maksudnya di atas tebing tuh jadi dibawa ke atas tebing ke permukaan yang tinggi, habis itu si abunya diterbangin terbang sama angin. Ada juga yang dilarung di laut abunya. Karena udah berbentuk abu kan. Tapi untuk orang-orang yang tadi yang tingkat kesuciannya memang suci itu, biasanya si abunya itu ditaruh di satu menara berkabung. Biasanya ditaruh di menara berkabung gitu dengan tujuan ya mungkin supaya bisa diingat aja gitu jasa-jasa si orang suci ini. Itu ditaruhnya itu bersama kayak kitab, alat musik, pokoknya yang baik-baik, harta karun kayak gitu. Ditaruh tuh di menara berkabung yang memang ada tempatnya gitu, menara berkabung. Nah terus yang selanjutnya nih, yang ketiga, ada pemakaman laut. Nah, pemakaman laut ini biasanya dilakukan untuk pengemis atau orang-orang yang rakyat jelata gitu. Jadi, tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemakaman langit, kayak daerahnya itu nggak ada burung kondor misalnya ya, daerahnya nggak ada burung kondor, jadi mau nggak mau ini harus dilakukan pemakaman, jadi harus lewat pemakaman laut. Tapi tetap ya yang dominan itu pemakaman langit. Nah, si jasadnya itu biasanya dibalut sama kain putih, terus dihanyutkan aja gitu di laut. Dihanyutkan di laut seperti itu aja, didiemin. Kenapa tidak jadi dominan? Karena kebayang ya kalau misalnya dominan setiap yang meninggal terus dihanyutkan di laut bakal banyak banget gitu mayat-mayat gitu kan. Makanya yang dominan ini adalah pemakaman langit. Nah, terus yang selanjutnya itu ada pemakaman bumi. Pemakaman bumi ini, atau yang biasa disebut dikubur itu ya, dikubur di dalam bumi. Dulu tuh sebenarnya di Tibet tuh melakukan prosesi pemakaman itu pemakaman bumi atau dikubur gitu. Cuman semenjak keyakinan Buddha ini masuk, dan dipercaya bahwa pemakaman langit itu lebih cepat mengantar roh untuk ke surga, akhirnya mereka menobatkan istilahnya pemakaman langit sebagai pemakaman yang lebih ini ya, yang lebih efisien, yang lebih baik untuk mengantar roh itu gitu. Nah jadi si pemakaman bumi ini akhirnya bergeser deh, yang asalnya dulu dipakai oleh orang-orang Tibet, sekarang masih dipakai, tapi cuman untuk orang-orang tertentu aja. Di antaranya mereka yang meninggal karena sakit. Jadi khawatir nih penyakitnya bakal menyebar. Akhirnya ya udah, mau nggak mau harus dikubur. Karena kalau misalnya dimakan sama burung, nanti burungnya ikutan sakit kan, atau kena udara juga tersebar. Jadi dikubur supaya tidak menyebarkan penyakit-penyakit. Yang kedua juga yang biasanya dikubur itu adalah jenazah orang-orang yang dirampok atau perampok atau yang dibunuh atau pembunuh. Itu yang dikubur. Karena mereka tuh percaya bahwa orang-orang ini itu tidak cukup suci untuk dimakan sama burung kondor. Makanya lebih baik dimasukin ke dalam bumi aja, mereka dikubur aja. Dan wujud menguburnya itu sebagai bentuk mereka mengantar jasad-jasad itu ke neraka, katanya sih gitu. Terus ada juga nih, selain yang tadi-tadi itu, ada juga prosesi pemakaman pohon. Kalau pemakaman pohon ini cuma untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang meninggal di sana tuh dimasukin satu peti, terus supaya nggak kelihatan sama anak-anak lain ya, dimasukin ke peti kayu gitu, terus dibawa ke satu hutan terpencil, hutan tertentu lah gitu, hutan terpencil, abis itu petinya digantung di pohon. Jadi kebayang kalau misalnya banyak anak-anak yang meninggal di hutan itu tuh pasti banyak banget pohon yang tergantung peti-peti yang isinya jasad anak-anak. Terus ada juga yang terakhir itu ada pemakaman tebing. Kalau pemakaman tebing ini biasanya itu
kayak di tebing tuh ada gua-gua gitu ya. Jadi si jenazah itu dibalsem, abis dibalsem itu dimasukin ke peti kayu, terus dibawa ke tebing yang biasanya tuh kira-kira tingginya 50 sampai 300 meteran di atas permukaan tanah ya. Jadi dibawa ke tebing itu, terus dimasukin, disimpan di gua-gua itu. Tapi kembali lagi yang dominan itu tetap pemakaman langit karena dianggap lebih efisien. Dan juga nggak sembarangan ya, jadi pemakaman langit juga cuma dilakukan di tempat-tempat tertentu. Jadi cuma ada 2 tempat tuh yang bisa dilakukan pemakaman langit. Jadi lokasi pemakaman langitnya sendiri itu di Tibet cuma ada 2. Yang ke satu itu ada di Biara Drigungtil yang ada di Maizokunggar. Itu berbentuk tebing bebatuan curam gitu yang menghadap ke lembah Mumpa. Nah, sementara satu lagi itu ada di Akademi Buddha Larunggar. Nah, kalau Akademi Buddha Larunggar ini adalah Akademi Buddha terbesar sedunia yang letaknya di bagian tenggara provinsi Sichuan. Jadi cuma di 2 lokasi itu aja. Walaupun pemakaman langit itu dominan, tapi cuma bisa dilakukan di 2 tempat itu dan tidak sembarangan. Begitu. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah nyimak. Semoga informasinya bermanfaat dan nambah lagi ilmu, termasuk saya menambah ilmu lagi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Gita Marich, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.